Di era globalisasi yang didukung kecanggihan informasi dan teknologi membuat perubahan yang sangat besar bagi kehidupan manusia, yang menyebabkan tidak ada batasan antara ruang dan waktu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar globalisasi, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, yang akan kita bahas materinya adalah IPS, Bahasa Indonesia, IPA. KDIPS yaitu 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. KD Bahasa Indonesia yaitu menggali isi teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Untuk KD IPA yaitu menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Nah, untuk tujuan pembelajarannya silahkan dibaca ya. Yuk langsung saja kita bahas materinya. Sekarang coba kamu perhatikan di sekitarmu. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Ternyata setelah kita amati, globalisasi ini sudah ada di sekitar kita, bukan? Globalisasi menciptakan ruang dan waktu tanpa batas. Dengan dukungan teknologi berupa televisi, smartphone, dan internet, komunikasi dapat dilakukan secara cepat. Informasi-informasi dari satu belahan dunia dapat langsung diketahui oleh seseorang di belahan dunia lainnya. Contohnya, apa yang terjadi di Amerika kita bisa ketahui saat ini juga. Nah, begitu juga dengan kemajuan dalam bidang transportasi, membuat jarak yang ratusan atau ribuan kilometer dapat ditempuh dengan waktu beberapa jam atau hari saja. Begitu mudahnya akses, begitu canggihnya teknologi, membuat semua orang terlibat di dalamnya. Sadar nggak sih ini adalah dampak dari globalisasi? Nah, jadi globalisasi itu apa ya? Ada yang tahu? Nah, sekarang kita bahas konsepnya ya. Globalisasi. Kata ini berasal dari kata globalization. Global artinya mendunia. Globalization artinya proses. Jadi, globalisasi adalah proses yang mendunia yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Semua ini didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat transportasi, serta adanya pers yang bebas. Nah, sekarang kita lihat produk-produk yang ada di sini. Bisakah kamu menerka negara mana saja yang memproduksinya? Yuk kita lihat. Magic dari Korea, Samsung dari Korea, LCD dari Jepang. Nah, batik ini sendiri dari Indonesia. Karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam dari Swiss, Honda dari Jepang, susu dari Selandia Baru. Nah, globalisasi ini memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui di sini. Jadi bagaimana dengan produk kita? Produk kita juga bisa kita temui di luar negeri. Contohnya batik sudah dikenal di luar negeri. Hal itu dikarenakan karena Indonesia kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita bahas bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama antar negara di bidang sosial budaya di kawasan ASEAN yang pertama itu, Indonesia aktif dalam program pertukaran pelajar.
Bagi pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas di luar negeri, maka bisa memilih program ini, bisa memilih kuliah di Singapura dan Malaysia. Selain mengirim pelajar, Indonesia juga menerima pelajar dari luar negeri. Yang kedua, sebagai peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga. Nah, Indonesia juga aktif dalam berbagai kegiatan ajang olahraga di kawasan ASEAN, contohnya SEA Games. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah untuk acara SEA Games, contohnya pada saat acara SEA Games di Palembang. Yang ketiga yaitu Indonesia berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional dengan cara mengirim tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan budaya yang ada di Indonesia ke berbagai kawasan yang ada di ASEAN atau Asia Tenggara. Jadi tim-tim inilah yang memperkenalkan budaya kita keluar sehingga orang luar tahu dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, contohnya seperti tari, bisa kita lihat dari gambar ini. Nah, jika kamu ingin ikut, silahkan berlatih sekarang ya. Selanjutnya yang keempat yaitu Indonesia juga aktif memberikan bantuan kemanusiaan. Nah, bantuan ini diberikan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya mengirim bantuan untuk korban topan Haiyan di Filipina. Yang kelima yaitu Indonesia melakukan upaya-upaya untuk pemberantasan narkoba. Nah, upaya ini dilakukan agar Indonesia terbebas dari bahaya narkoba. Kamu sendiri jangan terlibat narkoba ya, karena bahaya bagi kita. Sekarang Bu Guru mau nanya nih, kan era globalisasi ini begitu canggih semua teknologi kan, otomatis kita semua menggunakan HP, menggunakan televisi, menggunakan kulkas. Nah, itu semua jika tidak ada listrik gimana ya? Seberapa penting sih listrik di era globalisasi ini? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik. Nah, tahukah kamu kalau listrik itu dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi? Sekarang kita amati gambar ini. Gambar ini adalah cara menghasilkan energi listrik dari PLTA. Nah, kita lihat yang pertama ya. Pertama, air masuk melalui pintu, kemudian diatur oleh katup pengaman. Selanjutnya, air masuk ke tangki pengaman tekanan. Air masuk ke dalam pipa, kemudian mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Melalui katup pengatur tekanan, untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan ke turbin. Nah, energi tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Selanjutnya, energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian baru dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Jadi, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Nah, turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Jadi, sudah paham kan cara menghasilkan energi listrik? Tadi kita sudah sajikan secara runtut dan jelas. Nah, itu termasuk bagian di dalam teks eksplanasi. Jadi, ada fakta di dalamnya yang dijelaskan secara terperinci dan detail. Nah, itu adalah bagian dari teks eksplanasi. Kira-kira apa ya teks eksplanasi itu? Di teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Biasanya informasi yang disampaikan melalui teks eksplanasi ini berupa artikel ilmiah yang singkat. Ciri-ciri dari teks eksplanasi ini adalah yang pertama, semua informasi yang disampaikan itu bersifat fakta, tidak ada tambahan opini dari penulis. Yang kedua,
Topik yang dibahas di dalamnya adalah fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, dilihat dari jenis teksnya ini bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas. Adapun ciri yang keempat yaitu struktur teksnya terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, atau sebab akibat dan interpretasi. Nah, jika belum paham silahkan diulang dibaca ya. Sekarang kita lihat contohnya. Ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Silahkan dibaca. Nah, jika sudah selesai membaca, jadi dapat kita simpulkan bahwa globalisasi itu membawa pengaruh bagi kehidupan manusia, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Terima kasih ya telah mendukung channel ini. Jangan lupa di subscribe. Thank you.